Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya. Silakan duduk, Bu. Iya. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Dr. Gusti, dokter yang bertugas di Poliklinik hari ini. Tapi Bu, kalau boleh tahu namanya siapa Ibu? Ibu Yobi, Dok. Ibu Yobi di. Iya. Nah, tapi Ibu Yobi di sini saya akan melakukan teknik anamnesis, di mana sebentar saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Dan Ibu tidak usah khawatir karena ini akan menjadi rahasia antara Ibu dengan saya. Dan Ibu juga berhak menolak apabila tidak bersedia, tapi saya sangat menyarankan kepada Ibu untuk melakukannya dan untuk membantu saya menegakkan diagnosis. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Tapi Ibu, kalau boleh tahu umurnya berapa Ibu? 20 tahun. 20 tahun ya Ibu. Pekerjaannya apa Ibu? Dok, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oh iya. Di mana kita tinggal Ibu? Di Balangga, Dok. Balangga di Ibu. Tapi Ibu, apa keluhan Ibu datang kemari? Ini apa namanya? Sakit di telinga saya, Dok. Oh, sakit telinga Ibu di. Hmm. Sudah berapa lama itu? Ini posisinya di sebelah mana Ibu? Di kedua telinga atau salah satunya saja? Di telinga kanan saya, Dok. Oh, telinga kanan di Ibu. Hmm. Sudah berapa hari itu Ibu? Sekitar 2 harian ini, Dok. Oh, 2 hari lalu di. Hmm. Itu kebiasaannya kenapa bisa begitu Bu? Apa sering korek-korek telinga atau bagaimana? Iya, saya sering korek telinga dengan itu cotton bud itu, Dok. Oh, sedikit. Hmm. Oh iya. Ini selama sakit ada kita rasa pendengaran tak berkurang atau bagaimana? Pendengaran saya iya, Dok, berkurang gitu, Dok. Oh, pendengarannya berkurang deh. Tidak pernah bernemu atau bernenging? Berdengung tidak gitu. Oh, enggak. Jadi kalau cairan yang keluar tidak ada? Tidak ada, Dok. Ada juga deh. Oh iya. Kalau Bu, sakit kepala? Tidak ada. Dari sakit kepala deh. Demam? Demam ada, Dok. Oh, demam ada deh. Menggigil juga Pak? Iya, menggigil juga sih, Dok. Kalau nyeri tenggorokan? Nyeri tenggorokan tidak ada juga. Tidak ada, jadi susah menelan? Kalau susah menelan tidak ada juga. Oh, sakit dada tidak ya? Tidak ada. Oh iya. Kalau buang air besar air kecil tak lancar? Lancar juga. Oh iya. Ini sudah berapa kali bikin? Baru pertama kali atau bagaimana? Baru pertama kali, Dok. Oh, baru pertama kali nih Dek. Kalau di keluarga ada yang begini tuh tidak? Tidak ada, Dok. Tidak ada, jadi kalau diabetes ada riwayat penyakit atau tidak? Tidak ada, Dok. Tidak ada, jadi? Iya. Oh iya. Sebelumnya pernah pakai berobat atau baru pertama kali nih, Bu? Ini baru pertama kali berobat. Oh, baru pertama kali deh. Baik Ibu, mau ulangi dari awal. Kalau ada keluhan yang belum saya tanyakan bisa kita tanyakan, dan saya bisa mencatatnya lagi. Tapi Ibu, namanya Ibu Yobi, umur 20 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Palangga. Keluhan itu telinganya sakit di bagian kanan. Sekitar 2 hari yang lalu, kebiasaan mengkorek telinga menggunakan cotton bud, dan pendengarannya berkurang, ada demam dan disertai menggigil, dan ini baru pertama kali ya Ibu. Ibu, apa masih ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada, Dok. Baik Ibu, di sini untuk sementara saya menduga Ibu ini mengalami otitis atau ada infeksi pada telinga Ibu. Nah, untuk menegakkan diagnosis saya lagi, saya akan melakukan yang namanya pemeriksaan fisik. Nah, di sini mungkin sebentar Ibu akan merasa kurang nyaman, tetapi saya akan melakukannya dengan seprofesional mungkin. Dan Ibu berhak menolak, tetapi saya sangat menyarankan kepada Ibu untuk melakukan ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik Ibu, silahkan ke tempat pemeriksaan sambil saya melakukan cuci tangan dulu ya Ibu. Ya, Dok. Baik, setelah melakukan cuci tangan, kita
menilai keadaan umum dari pasien. Nah, keadaan umum itu ada sakit ringan, sakit sedang, dan sakit berat. Nah, selanjutnya kita nilai tanda-tanda vitalnya. Tanda-tanda vitalnya itu dimulai dari tekanan darah, pernapasan, nadi, dan suhunya. Nah, di sini saya mendapatkan suhunya itu mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan telinga. Nah, di mana pemeriksaan telinga ini yang pertama kita pasang dulu lampu senter kepala. Selanjutnya kita inspeksi bagian telinga luar dari pasien. Nah, di sini kita nilai bagian telinga luarnya apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya kita palpasi. Nah, di sini kita palpasi menggunakan jari telunjuk tangan kanan. Kita palpasi bagian telinga luarnya, kita tekan, dan juga bagian telinga belakang kita tekan juga apakah ada rasa nyeri atau tidak. Selanjutnya kita tarik aurikulanya apakah ada nyeri atau tidak. Nah, selanjutnya kita lakukan yang namanya pemeriksaan otoskopi. Nah, di sini kita memilih dulu spekulum yang tepat. Nah, setelah memilih spekulum yang tepat, kita tarik lagi aurikulanya, kita posisikan ke posisi yang tepat sambil kita arahkan senter kepala kita ke dalam liang telinga pasien. Lalu kita lihat strukturnya apakah ada kelainan atau tidak. Setelah itu kita masukkan spekulumnya. Lalu setelah kita masukkan spekulumnya, kita nilai gendang telinga dari pasien apakah ada kelainan atau tidak. Setelah itu kita catat hasilnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan hidung. Nah, di sini kita inspeksi terlebih dahulu hidungnya apakah ada kelainan atau tidak. Setelah itu kita palpasi. Nah, di sini kita palpasi lagi menggunakan jari telunjuk tangan kanan. Kita palpasi mulai dari pangkal hidung, pipi, orbita superior, dan interpundus dari hidung pasien. Setelah itu kita nilai apakah ada kelainan atau tidak. Lalu kita lanjut lagi di pemeriksaan rhinoskopi anterior. Nah, di sini kita menggunakan kita menilai lagi spekulum yang benar, yang tepat. Lalu kita masukkan ke lubang hidung pasien sambil mengerahkan senter kepala kita ke hidung pasien. Lalu kita lihat strukturnya dan sambil melihat juga yang namanya fenomena palatomolar, apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya kita nilai rhinoskopi posteriornya. Di sini kita menggunakan cermin nasofaring. Nah, di sini cermin nasofaringnya kita nilai lagi, kita pilih lagi cermin yang tepat sambil lalu kita lidah apikan cerminnya. Lalu kita menyuruh pasien untuk membuka mulut. Lalu setelah membuka mulut, kita menahan lidah pasien menggunakan spatula lidah. Lalu kita masukkan cerminnya, lalu kita nilai apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya itu penilaian faringoskopi. Nah, di sini kita menyuruh pasien membuka lidah. Lalu setelah membuka mulut, setelah membuka mulut kita tahan lidahnya menggunakan spatula lidah. Lalu kita menggunakan handscoon. Lalu kita palpasi lagi bagian mulutnya di daerah musculus buccalis, dasar lidah, dan palatumnya apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan laringoskopi indirect. Nah, di sini kita menggunakan cermin laring. Kita pilih lagi cermin laring yang tepat. Setelah itu kita menyuruh pasien membuka mulut. Setelah membuka mulut, kita suruh menjulurkan lidahnya. Setelah menjulurkan lidah, kita tahan menggunakan kapas steril. Nah, setelah itu kita masukkan cermin larinya, lalu kita nilai plika vokalisnya sambil menyuruh pasien menyebutkan huruf I beberapa kali. Nah, setelah itu kita catat hasilnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan pendengaran. Nah, di pemeriksaan pendengaran ini kita mulai dari tes bisik. Nah, di tes bisik ini kita kembali menjelaskan tujuan dari tes ini kepada pasien. Tapi Ibu, selanjutnya saya akan melakukan tes bisik. Nah, di sini tujuannya untuk menilai pendengaran dari Ibu. Nah, setelah itu kita posisikan pasien berada di depan pemeriksa sejauh kurang lebih 6 meter. Tapi Ibu bisa ke depan situ dulu, Ibu. Nah, di sini anggaplah ini jaraknya 6 meter. Lalu kita membisikkan kata
kepada pasien sambil menanyakan apa sudah didengar atau tidak. Apa sudah didengar Ibu? Iya. Nah, setelah itu kita maju lagi 1 meter, lalu kita bisikan lagi kata-kata. Sudah didengar Ibu? Belum. Nah, jika belum, kita lanjutkan sampai seterusnya sampai pasien ini mendengar 8 sampai 10 kata. Lalu kita catat hasilnya. Nah, selanjutnya tes Garputala. Nah, di tes Garputala ini yang pertama ada tes garis pendengaran. Tapi Bu bisa kembali Bu ke perusahaan. Nah, di tes pendengaran ini kita bunyikan Garputalanya, lalu kita arahkan ke telinga pasien sejauh dengan jarak 2,5 sampai 3 cm. Kita bunyikan dulu sambil kita arahkan ke telinga pasien. Jika pasien sudah mendengar suaranya, kita menyuruh pasien mengangkat tangan. Apa ada kita dengar Pak? Nah, di sini pasiennya mendengar lalu mengangkat tangan. Lalu kita catat hasilnya. Selanjutnya ada tes Rina. Tes Rina ini sama, kita menggunakan Garputala dengan frekuensi 256 atau 512 Hz. Lalu kita bunyikan, lalu kita tempelkan ke plato mastoid dari pasien. Jika pasien sudah mendengar suara, kita menyuruh mengangkat tangan. Tahu jika kita dengar angkat tangan, tahu. Nah, di sini pasien sudah mengangkat tangan, berarti dia sudah mendengar. Lalu kita catat hasilnya. Lalu kita lanjut ke tes Weber. Nah, di tes Weber ini sama, kita menggunakan Garputala ukuran 256 sampai atau 512 Hz. Lalu kita bunyikan kembali Garputalanya, lalu kita tempelkan ke dahi pasien, tahu Bu. Lalu kita tanyakan suara telinga bagian mana yang mendengar suara lebih keras, tahu Bu. Bagian telinga mana yang mendengar suara lebih keras Ibu? Telinga kanan. Nah, di sini pasien menjawab telinga kanan, lalu kita catat hasilnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tes wabah. Nah, di sini kita sama menggunakan Garputala ukuran 256 atau 512 Hz. Lalu kita bunyikan kembali, lalu kita tempelkan di plano mastoid dari pasien. Nah, lalu kita tempelkan, lalu kita tanyakan apa pasien masih mendengar tidak. Jika sudah tidak mendengar, kita kembali ke pemeriksa, kita tempelkan ke plano mastoid pemeriksa apakah sudah ada, apa benar-benar sudah tidak ada suara atau masih ada. Ibu, ada kita dengar? Nah, lalu kita tempelkan ke plano mastoid dari pemeriksa. Nah, setelah itu kita catat hasilnya. Nah, selanjutnya setelah tes wabah kita ada namanya tes BIM. Nah, di sini kita sama membunyikan Garputalanya, lalu kita tempelkan ke kita arahkan ke telinga pasien dengan ada yang dengan telinga tertutup dan telinga terbuka. Lalu kita bedakan hasilnya. Yang pertama kita bunyikan, lalu kita tempelkan sambil ini yang terbuka. Nah, selanjutnya kita tempelkan lagi dengan yang tertutup. Nah, setelah itu kita catat hasilnya, kita bedakan lalu kita catat. Nah, selanjutnya ada tes keseimbangan. Nah, di sini tes keseimbangan ini yang pertama itu ada yang namanya Headshake nystagmus. Nah, di sini kita menyuruh pasien menunduk 30 derajat lalu menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan secara cepat dengan waktu 30 detik. Nah, setelah itu ada yang namanya tes dinamik visual aktivi. Tes dinamik visual aktivi. Nah, di sini kita menyuruh pasien untuk melihat senelencar lalu menilai batas dari penglihatannya. Setelah itu kita menyuruhnya menunduk lalu menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Setelah itu kita kembali ke senelencar lalu mencatat hasilnya. Kita menyuruh pasien lagi melihat senelencar dengan batas yang sudah ditentukan tadi lalu mencatat hasilnya. Selanjutnya ada tes head thrust. Nah, di sini kita menyuruh pasien menunduk kembali 30 derajat lalu
kita menyuruh pasien memfokuskan pandangannya ke satu titik di hidung, lalu menyuruh pasien menghadap ke kiri, sambil tetap memfokuskan pandangannya di titik hidung yang tadi. Nah, setelah itu kita menyuruh pasien kembali ke melihat ke posisi semula. Nah, selanjutnya ada tes lumbar. Nah, di sini kita menyuruh pasien berdiri dan berjalan dengan mata tertutup dan mata terbuka, lalu kita catat perbedaannya, kita catat hasilnya. Nah, selanjutnya ada tes penghidu. Nah, di sini tes penghidu ini kita kembali menjelaskan tujuannya kepada pasien. Tapi Ibu, selanjutnya saya akan melakukan tes penghidu, di mana di sini tujuannya untuk mengetahui kualitas penciuman dari Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Nah, selanjutnya kita menyuruh pasien menutup mata, tapi Ibu bisa menutup matanya. Nah, kita menyuruh pasien menutup mata, lalu menyuruh menutup satu hidungnya. Tapi bisa ditutup hidung sebelah kirinya. Nah, setelah itu kita ambil kapas alkohol, yang telah diberikan alkohol, lalu kita letakkan di depan sternumnya atau sekitar 25-30 cm di hidungnya. Lalu kita menaikkan secara perlahan sampai dekat hidungnya. Nah, setelah itu kita dekatkan. Nah, setelah itu kita menyuruh pasien membuka mata. Tapi Ibu bisa dibuka matanya, pas juga sudah dibuka hidungnya ya. Setelah itu tanyakan bau apa yang dicium tadi. Tapi Ibu, bau apa yang dicium tadi? Nah, setelah itu kita catat hasilnya. Nah, selanjutnya ada tes pengecapan. Nah, di sini kita jelaskan lagi tujuannya kepada pasien. Tapi Bu, selanjutnya saya akan melakukan tes pengecapan, di mana di sini tujuannya untuk mengetahui bagaimana indera pengecapan dari Ibu. Apakah Ibu bersedia? Nah, selanjutnya kita menyuruh pasien menutup mata dan menutup kedua hidung. Tapi Ibu bisa menutup mata dan menutup hidung. Nah, selanjutnya kita menyuruh pasien menjulurkan lidah. Nah, setelah anggap saja di sini pasiennya menjulurkan lidah. Setelah menjulurkan lidah, kita teteskan beberapa rasa kepada pasien, seperti rasa manis, asin, asam, dan pahit. Nah, di sini setelah itu kita nilai berapa lama dia rasanya, dan apakah dia rasanya atau tidak. Setelah itu kita menyuruh pasien kembali membuka mata dan membuka hidungnya. Nah, di sini sebelum pemeriksaan ganti rasa, kita menyuruh dulu pasien untuk berkumur agar rasanya tidak bercampur dan pemeriksaannya bisa maksimal. Nah, setelah itu pemeriksaannya sudah selesai, kita kembali ke pasien. Tapi Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Nah, di sini saya mendiagnosis Ibu ini mengalami infeksi saluran pendengaran. Nah, mungkin untuk obatnya saya akan berikan sebentar, dan semoga Ibu bisa cepat sembuh. Dan terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Apa masih ada pertanyaan, Bu? Nggak ada, Dok. Ya, baik Bu, terima kasih banyak Bu.